memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, kalau mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Tunggu, sabar ya. Sabar. Pemirsa, pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat, teman sekaligus rekan kerja Peggy Setiawan bersaksi bahwa rekannya tersebut bukan pelaku kasus Pina Cirebon dan menjadi korban salah tangkap. Ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Saya yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya, salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya itu tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Kalau itu nanti Bapak, saya ngomong, ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Saya kan nanya, sama siapa? Sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi, berangkat mau nggak? Mau. Tanggal 21. Udah sampai sana kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peta. Nah, saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Nah, saya nggak peta lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rudinya, ya nanti gampang. Ya Bang Modal, saya nganter sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Dia tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202. Turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Kolong jembatan Kalut berarti. TKP itu ya? Iya. Terus Terus saya jalan kaki. Naik ke atas. Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah lihat ada polisi atau orang kan, naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya. Info awal. Pemirsa, saat rilis tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kemarin Minggu,
Dirkrimum Polda Jabar membantah ada oknum polisi melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana sebelumnya. Sementara itu, Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dipukuli oleh oknum polisi saat pemeriksaan di Polres Cirebon. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Masaka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Masaka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait penganiayaan ini rekan-rekan sekalian, pada saya itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Pemirsa, Marlinda Putri atau Linda, teman Vina yang kerap disebut sebagai petunjuk terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini muncul ke publik. Linda kemudian dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk diperiksa. Pemirsa, setelah sempat tidak diketahui keberadaannya, sosok Marlinda Putri atau Linda muncul ke publik ditemani oleh pengacara dan juga kuasa hukumnya. Linda dijemput polisi untuk diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina karena diduga mengalami kesurupan dan juga menceritakan kronologis kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Polisi masih mendalami keterangan Linda untuk membongkar misteri pembunuhan Eki dan Vina. Linda diperiksa selama lebih 5 jam. Sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait dengan buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya adalah terkait jumlah DPO yang ternyata cuma 1 orang. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat. Dalam rilis resminya, sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat, Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati
seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan akan mendatangkan 5 buruh bangunan untuk bersaksi terkait keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 silam. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah benar. Peggy Setiawan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Meski demikian, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela penetapan tersangka atas Peggy. Kuasa hukum juga akan menghadirkan sejumlah saksi, yakni rekan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Dan sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Koat. Sebelumnya dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu siang, Peggy Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni hanya Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Boy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor. Saya tidak pernah. Saya mati. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya rela mati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab 1 DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabar, ya, kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Pemirsa, pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan usai 8 tahun buron, ibunda Peggy pun syok dan juga jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Satu KUA pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya
dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima kan anak saya tidak bersalah sama sekali. Saya tahu saya semua serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Masa sok dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya, karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah, cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, sok kan seperti itu, dia sok sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Marlinda Putri atau Linda, sahabat Vina, diperiksa polisi selama 5 jam di Mapolres Cirebon Kota oleh petugas dari Polda Jawa Barat. Dalam keterangannya, usai diperiksa, Linda mengaku diberi pertanyaan berkaitan dengan identitas diri dan kemungkinan adanya kenal terhadap para tersangka yang sudah ditangkap. Setelah menjalani pemeriksaan hampir 5 jam, Linda didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris keluar Mapolres Cirebon Kota sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Linda yang mengenakan kerudung hitam dan masker terlihat lesu dan lelah setelah menjalani pemeriksaan yang cukup lama. Linda juga membantah kalau selama ini bersembunyi karena selama ini berada di rumah saja. Pihaknya juga berusaha meluruskan ke penyidik atas tuduhan netizen yang mulai liar menyudutkan beliau. Linda berharap kasus ini segera berakhir sehingga menjadi terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pertanyaan yang dilontarkan penyidik berkisarkan identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina. Termasuk disinggung apakah kenal dengan para terdakwa. Keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak kenal sama kenal sekali. sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian terbunuh. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau untuk di film itu gimana? Benar nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu ya? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Ya, jadi belum. Pemirsa, demi mendukung Haji Ramah Lansia, Kementerian Haji Arab Saudi terjunkan petugas perempuan. Salah satunya adalah Nuran Esam, dokter di klinik Bandara Jeddah yang dikenal ramah terhadap jemaah haji Indonesia. Senyum, salam, dan sapaan ramah terhadap jemaah haji Indonesia yang tiba di Bandara Jeddah ramai terdengar dari para petugas perempuan Arab Saudi.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai melibatkan peran perempuan untuk pelayanan publik termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Puluhan petugas perempuan hilir mudik melayani jemaah haji Indonesia, mulai dari urusan administrasi hingga layanan kesehatan. Salah satunya Noram Esam, dokter yang bertugas sebagai koordinator klinik Sultan Abdullah di Bandara Jeddah. Banyaknya jemaah haji lansia serta perbedaan cuaca yang cukup ekstrim membuat Noran merasa harus bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan jemaah, khususnya terkait rawannya penyebaran virus influenza saat proses puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hopefully increase the awareness for sure, and they will be much more knowledgeable about how to protect themselves from the viruses that is around us and from the crowdness that they might face in the Hajj season. Dengan ramah dan tak kenal lelah, dokter 31 tahun ini mendatangi satu persatu jemaah untuk memberikan tips singkat terkait kesehatan. Baginya, visitasi dan penyuluhan kesehatan ke jemaah bukan sekedar tanggung jawab profesi, tapi juga menjadi ladang pahala. And second of all, to have ajr from Allah. You know that this is our job as a health educator, and it's better for them to know exactly what is the role in the community to protect themselves again and others. Meski kendala bahasa, namun jemaah cukup mudah memahami penjelasan Noran. Ada dua dokter, laki-laki dan perempuan. Laki-laki cukup ramah dan perempuannya lebih ramah lagi. Ada kita punya banyak perempuan juga, ibu-ibu yang udah lansia, dan itu cukup informatif ya. Puluhan petugas kesehatan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang diterjunkan di Jeddah, Mekah, dan Madinah nantinya akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan haji Indonesia, terutama saat pelaksanaan Ar-Muzna. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Fenomena istiwa Adzam terjadi di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Fenomena ini menjadi patokan umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Fenomena istiwa Adzam atau Rosdul Kiblah merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Fenomena ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah yang diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Mei pukul 12.17 waktu Arab Saudi. Cara menentukan arah kiblat dalam peristiwa istiwa Adzam ini adalah bisa dengan cara menegakkan tongkat pada bidang datar, kemudian bayangan tongkat yang lurus dipakai menjadi penanda arah kiblat yang tepat. Fenomena istiwa Adzam ini hanya terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Pertama terjadi setiap 27 Mei pukul 12.17 waktu Arab Saudi. Kedua 16 Juli atau 17 Juli pukul 12.27 waktu Arab Saudi. Pemirsa, pemain sepak bola Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Witan berhaji bersama istri dan juga keluarga besarnya. Dengan mengenakan ihram, pemain sepak bola kebanggaan tim nasional Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah bersama istri dan keluarga pada Minggu malam 26 Mei waktu Arab Saudi. Witan beruntung dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut jadwal, seharusnya ia berangkat tahun 2040. Namun, karena sang istri sudah mendaftar sejak 2012 bersama keluarga besarnya, Witan bisa membersamai istrinya sebagai mahram. Sebenarnya daftar haji di 2019, tapi karena istri saya sudah daftar di 2012 dan peraturan dari Kemenak untuk tahun ini bisa ada penggabungan mahram, tapi harus di atas yang sudah daftar 5 tahun untuk pasangan mahram. Jadi karena ada regulasi tersebut, saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram bersama istri saya, dan alhamdulillah bisa di ACC, jadi akhirnya saya bisa berangkat.
Witan, istri dan keluarga datang bersama 324 jemaah lainnya. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Balikpapan, rombongan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jemaah Kota Palu merupakan bagian dari pemberangkatan gelombang kedua. Jemaah akan melaksanakan umroh haji terlebih dahulu dan bermukim di Makkah selama 30 hari. Selanjutnya, jemaah akan bermukim di Madinah selama 8 malam, lalu pulang ke tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli Ainus, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Lebih dari 1.000 jemaah calon haji dari Kabupaten Jombang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Senin pagi. Puluhan di antaranya membutuhkan perhatian khusus karena kondisi fisik dan usianya yang sudah lanjut. Satu persatu jemaah calon haji tiba di pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur Senin pagi. Sebanyak 1.174 jemaah calon haji ini akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dari total 1.174 jemaah yang berangkat, 30 diantaranya merupakan jemaah yang membutuhkan perhatian khusus dari petugas. Sebagian diantaranya sudah tak bisa berjalan, sementara lainnya sudah berusia lanjut, sehingga tak bisa banyak beraktivitas fisik. Sementara itu terdapat 2 jemaah calon haji asal Kabupaten Jombang yang gagal berangkat. 1 diantaranya meninggal dunia, dan 1 jemaah lainnya dalam kondisi hamil. 2 orang, karena yang 1 meninggal dunia dan 1 orang hamil, tapi mereka sudah digantikan dengan jamaah cadangan yang memang porsinya naik. Kemudian ada juga 2 orang yang berangkatnya tertunda karena memang sedang sakit dan nanti akan bergabung dengan kloter berikutnya. Untuk membantu para jemaah calon haji dengan perhatian khusus saat beribadah di Tanah Suci, Kementerian Agama telah menyiapkan petugas yang akan membantu memandu jemaah selama seluruh rangkaian ibadah haji. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, mendidik anak dengan kebutuhan khusus memang perlu perhatian ekstra dan juga pendidikan khusus. Di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, sebuah sekolah bagi anak berkebutuhan khusus memberikan edukasi melalui pendekatan ke alam. Dalam rangka Hari Keluarga Sedunia, Immaculata Inspiring Campus mengajak seluruh keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar mendidik buah hatinya dengan sabar dan penuh cinta kasih. Di sekolah bagi anak spesial ini, para siswa akan diberi edukasi yang menyatu dengan alam sekitar, mulai dari memetik buah hingga memanen sayuran hijau. Menurut Dr. Immaculata Umiyati, mendidik anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab bersama. Memang ada sekolah inklusi, pemerintah harus betul-betul menyiapkan sekolah tersebut, mengerti programnya itu apa, bukan hanya sekedar kemudian diterima lalu pakai seragam merah putih atau biru putih, abu-abu putih, bukan hanya itu. Ya, tetapi sungguh-sungguh sekolah mengerti apa yang harus dilakukan. Anak berkebutuhan khusus, anak autis, itu semua juga saya rasa harus memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya gitu. Karena menurut saya setiap anak itu berhak atas masa kecil yang indah dan masa depan yang cerah, berhak atas pendidikan dan memiliki hak-hak yang sama. Anak berkebutuhan khusus jika dididik dengan baik dan ditangani dengan benar akan menghasilkan anak yang berprestasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Gulan Hidayat, iNews melaporkan.